Dipersembahkan oleh Assalamualaikum. Alhamdulillah Kang Erik belum sampai. Padahal aku udah agak telat tadi. Oh iya bener kan telat. Apa lumayan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nadia, Kang. kok tumben udah datang? Biasanya saya duluan. Iya Kang, tapi aku baru banget sampai mungkin 5 detik sebelum Akang datang. Oh gitu. Iya. Aduh, Boy mana? Boim ada di bawah kayaknya Kang, lagi bikin konten tadi aku ketemu di Bikin bawah. konten? Konten Iya. apaan? Nggak tahu Kang, konten aneh kali, konten nyampah dia mah biasanya nggak jelas. Kamu mah suka suzon gitu. Kali dia memang passionnya dibikin-bikin konten kali, begitu. Iya bisa jadi kali ya Kang. By the way, kita hari ini tamunya juga konten kreator loh Kang. Konten kreator? Siapa? Iya. Jadi ada Kang, salah satu anak, dia tuh konten kreator namanya Prabowo. Prabowo Mondardo deh kalau nggak salah namanya. Nah itu tuh biasa dipanggilnya Bowo TikTok Kang. Yaudah saya jemput dulu deh Kang. Iya, Saya jemput boleh. dulu. Nah iya harusnya sih udah di bawah, bener ya Kang? Oke. Yuhu 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 yuhu. Siapa di sini yang masih kerja keras bagai kuda? Ayo kasih love-nya. Gak perlu lagi sekarang kita kerja keras bagai kuda. Udah gak zamannya lagi. Gampang banget kok caranya. Kalian langsung install aja aplikasi penuh keajaiban Magic Wallet. Dan jangan lupa kalian deposit 500.000 dalam waktu 3 bulan. 500.000 akan kembali plus ditambahin keuntungan 60%. Oke? Dan jangan lupa cantumin kode referral gue ya. Ayo langsung aja install. Boy, kamu ngapain sih pagi-pagi udah on cam gitu? Ngomong sendiri lagi ngapain? Enggak sendiri, ini ada yang dengerin kok. Aku lagi live. Sekarang aku mau nanya. Sekarang kan udah zamannya konten. Kamu pernah ngeliat nggak konten yang isinya membagikan tips supaya menjadi kaya raya? Nah, aku pengen ikutan biar viral. Terus juga, aku juga mendapatkan keuntungan di sini. Aku join 500.000, malah aku dapat keuntungan 60%. Keren nggak? Hari gini masih kerja begini. Jadi OB dong. Boim, coba itu mending kamu cek lagi deh, ngeri banget. Kalau misalnya hoax gimana? Di situ ditulisnya 3 bulan. Sekarang 500.000 udah balik, ditambahin aku keuntungan 60% lagi. Terus aku nggak percaya? Ya percaya dong. Ih, aku mah nggak percaya deh, Im. Mendingan kamu cek lagi deh itu. Siapa tahu money game. Soalnya kan nggak mungkin ada bisnis yang dalam waktu 3 bulan bisa balik modal sampai 60% lagi keuntungannya. Kayaknya nggak mungkin deh, Im. Hoax tuh bahaya loh. Faktanya ada, Nat. 500.000 udah balik. 60%-ku udah masuk ke nomor rekeningku. Dan kalau kamu mau tahu, tapi jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Upline-ku udah beli mobil sport. Boim, kamu kalau mau bisik-bisik ngapain teriak-teriak kayak gitu? Kalau ini hoax bahaya loh buat kamu loh, bisa-bisa dipenjara mau. Ya udah, aku mah nggak percaya. Pokoknya mendingan sekarang kamu siap-siap masuk kerja. Ntar cariin Ustadz Erik loh. Aku mau masuk aja ah. Gak jelas sih, aku mah takut. Ya, jangan lupa apa yang sudah aku sampaikan tadi. Cus, buruan. Yang barusan tadi hoax. Langsung aja install Magic Wallet. Cantumin kode referral ke. Oke, dadah. Andi Boim pamit. Sampai ketemu lagi. dipersembahkan oleh Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Ini dia anaknya Kak. Ini dia. Silakan. Halo. Masya Allah. Jadi masih sekecil ini udah di band kan? Itu dia, silakan bawa kok. Aduh, Aduh, saya tuh seneng sekali
kedatangan Bowo ini. Wah. Saya kira Bowo itu besar, semua yang nama Bowo besar. Ternyata itu Bowo beda. yang ini lain. Namanya Bowo yang besar. beda. Iya. Alhamdulillah Bowo. Bowo, kamu ini kok bisa tiba-tiba Nadira bilang Bowo pernah di band. Kenapa sampai di band? Kok anak umur 12 tahun? Boim, alhamdulillah. Ayo Boim. Nah, Boim. Bowo ini ada minum dulu nih biar Bowo tadi. Silakan, Boim. Nih, makasih ya Terima kasih, Boim. Boim. Makasih Kak. Aku sesuai request ya, less sugar ya. Oh, iya iya. Oke. Oke. Nah, tadi Bowo. Kenapa sampai di band? Kenapa Boim? Manggilnya siapa? Bowo. Bukan. Ini mah saya tahu. Siapa? Dilan. Dilan. Kok Dilan sih kan? Bowo sama Dilan. Nih, ngaco nih. Jauh dong. Oh, mungkin ini versi Dilanda Bumi. Beda dong. Beda. Dilanda sakit hati. Oh, ini dilanda kebingungan Boim. Iya saya tahu Bowo. Mas Bowo. Kamu suka katanya tadi kata Nadira bikin-bikin konten juga. Nah, justru aku bikin konten tuh gara-gara Bowo. Oh gitu. Oh iya, berarti tahu dong. Tahu, masa nggak tahu Bowo? Dari awal sampai akhir tahu. Amin. Karena kan aku nggak tahu kamu mandi di mana. Enggak dong. Kok Bukan, gitu? sampai ini sini kita juga. lagi ngomong ini. Oh, kenapa? Kan Bowo ini menghebohkan, menggegerkan dunia TikTok ya. Sampai tadi Nadira bilang sama saya bahwa Bowo ini satu-satunya orang di Indonesia yang di-ban sama TikTok itu gitu. Nah, ini kenapa kok bisa sampai di-ban? Saya tanya. Bowo tadi bilang mungkin dari umur 12 udah bikin konten, dan dari umur 12 itu bikin sendiri kontennya, bukan orang lain yang bikinin. Bukan. Oh iya, Itu bikin sendiri, hasil sendiri. Terus viral gitu. Viral tiba-tiba. Terus kenapa emang bikin konten yang bermasalah sampai di-ban? Mungkin karena dulu videonya pecah, terus banyak yang nggak suka juga videonya. Terus karena komenannya negatif mungkin ya. Oh, gitu. Nggak Itu suka juga emang. termasuk. Nanti nih, video apa emang sampai banyak orang nggak suka? Yang waktu itu gue yang 2 jari, itu pecah videonya. Oh gitu, itu pecah, meledak. Oh, Dan itu masalahnya. sama itu yang tadi mungkin karena di bawah umur usia jadi nggak dibolehin main TikTok. Dan aku baru tahu aja kemarin aku gabung sama agensi aplikasi itu, ternyata banyak peraturannya di situ. Kayak peraturan TikTok. ada suara bayi nangis, nggak boleh ya? nggak boleh. Oh gitu. Iya kan, Terus- jadi segitu ketatnya kan Iya, aplikasi terus itu. kayak misalkan ada asap-asap sedikit pun itu nggak boleh. Asap tuh maksudnya apa? Nah, istilahnya Asap kan, ntar kayak takutnya misalkan. kebakaran Iya. atau rokok. Oh rokok gitu. Oh berarti TikTok itu ini sekali ya apa? Sensitif. Strict Ketat, sekali ya, iya. ketat sekali ya, Iya. begitu ya. Apapun itu. Tapi itu sempat kemudian apa yang meet and greet itu apa? Oh, itu tuh Boim yang tahu. Apa, Boim? Tuh, Tahu, meet and kalau nggak greet. salah kamu tuh sempet ini kan ya, karena aku waktu itu mau ke kota tua. Kayaknya yang enak banget dah kalau Kan- mau di atas. Oh, memang enak. Sini geser sini, bisa duduk. Gapal. Kok kamu sampai sih disuruh duduk berdua? Enggak gitu, enggak enak maksudnya kalau ngambut gini ya. Gimana? Dia enggak bisa ngambut. Bentar, Kak, aku duduk sini. Silakan. Silakan. Gak apa-apa, Jadi, Bu. jadi teh waktu itu aku tuh sempet mau ikut, katanya ada meet and greet di kota tua. Meet and greet. Nah, aku tuh udah mau jalan ke sana karena katanya rame banget. Itu bener. Bener. Itu sekotu, tahu kan kotu kayak Kota gitu. Iya, kota iya, tua iya. kan. Iya, Nah, itu kan gede kan lapangannya. betul. Nah, itu penuh sama Wow. ya Fans aku ya? gitu. Itu emang kamu buat di sana, emang maksudnya gini, kamu ngundang kami yang ngefans sama kamu di sana secara sengaja atau nggak sengaja? Disengaja karena emang Oke. ada event waktu itu. Oh. Tapi yang ngadain itu eventnya orang lain yang ngadain. Oke. Nggak kenal dekat juga, cuma ada orang. Oh, Nggak nggak kenal nggak dekat. kenal. Tapi berbayar. Berbayar. Cuman yang ngadain event itu orang lain. Kamu dibayar juga di situ. Enggak. Ya, Hah? gimana Kang? Kok orang berbayar tapi kamunya nggak dapat bayar? Nah, itu dia waktu itu permasalahan di situ juga. Oh karena Kayak gitu sih. karena bocah 12 tahun kagak ngerti lah gitu Iya, ya. nggak ngerti Iya, duit dia. kan. Tadi kan permasalahannya di umur 12-14. Mm-mm. Nah kemudian nggak main TikTok lagi. Sampai umur berapa main TikTok lagi? Sekarang main TikTok dong. Sekarang masih, tapi baru tahun kemarin kayaknya deh. Tahun kemarin. Terus Tahun kemarin. viral lagi. Pas setelah di Bennett itu pokoknya banyak banget, alhamdulillah rezeki datang. Dari setelah di Bennett itu banyak undangan TV, setelah main undangan TV, podcast, habis podcast main film. Oh, kan bener gila. Oh.
Beda. Filmnya bukan Dilan kan, Bu? Filmnya apa? Bukan. Oh bukan. Ini ngotot masih, Dilan. masih ngeyel ya. Tapi konten yang bikin sama Mama tuh viral juga ya? Nah, itu Oh, iya. konten apa itu? Iya dan kenapa kepikiran mama gitu dikontenin? Kamu mengeksploitasi mama. Bukan. Beda dong. Boim. Kamu nanti lama-lama di ban ini di acara ini. Di band gak ikut lagi dong berarti. Gimana? Mas, yang soal konten mama? Ah. Oke, jadi soal konten mama itu aku konten rasa bersyukur sih. Oh. Bersyukur Kenapa? bersyukur punya mama yang hebat banget, Oh, alhamdulillah. yang sabar ngadepin aku. Dan jadi waktu itu malam itu, aku baca konten itu malam ya, jam 3 nggak salah. Jam 3 mah udah masuk ke Pagi ya? Oh pagi, maaf. Udah dini hari itu, Oke, Bu. oke. Jadi aku habis pulang ke rumah, pulang main. main pulang jam 3 pagi. Iya. Kamu terlalu banyak TikTok nih. Enggak gitu. terus, Ya terus? jadi habis main dari luar. Terus nongkrong sama teman ngobrolin soal orang tua, kayak deket sama orang tua gitu ya kan. Sebenarnya nggak bisa nih bahas orang tua nih. Nggak apa-apa. Gimana? Jadi habis pulang main mereka pada cerita soal tentang orang tua, deket sama orang tua. Ngelintas kita lewat kepikiran kayaknya gue harus minta maaf sih sama orang tuanya. Karena banyak salah, suka bandel dibilanginnya. Udah, habis itu pulang ke rumah langsung minta maaf sama mama orang tua, ya kan. Mama lagi tidur saat itu, aku bangunin, "Ma, bangun." Jam 3 pagi dibangunin. Iya, itu pas pulang di perjalanan pulang pun aku nangis itu. Sambil nangis. Jadi pulang. udah niat memang kalau Iya. pulang aku mau ketemu mama, mau bangunin mama. Terus Iya. ngapain? Ya, terus mama bangun, aku siapin bangku, aku ambil bak gitu, aku isi air hangat. Terus ya udah aku cuci kakinya, aku usap-usap. Terus kamu bilang apa sama mama pada saat itu? Aku bilang ya, "Ma, maafin aku ya, aku yang sering ngebantah apa kata mama, susah dibilangin, Terus? nggak pernah dengerin kata mama, ya gitu deh." Terus mama reaksinya gimana pada saat itu? Ya bingung di situ. "Kamu kenapa, Dek?" Dia bilang kan. Ya nggak apa-apa, aku ngerasa kayak punya banyak salah aja sama mama. Terus kamu bikin konten apa aja tentang anak dan ibu itu? Banyak? Banyak. Dan Banyak gimana misalnya? karena kan banyak nih anak muda yang kayak aku misalkan cowok-cowok biasanya kan kalau minta maaf sama orang tua itu kan kayak apa? Main-main. Gengsi ya, kayak Kayak gengsi, malu, ada pride-nya, gengsi. malu. Mungkin kalau ke orang tua cowok kayak ya kan kayak cowok misalkan Iya, iya. sama-sama cowok kan kayak santai gitu. Kayak biasa. Tapi kan kalau ke mama nih biasanya kan malu-malu, Betul, gengsi, gede gengsi. Jadi belum bisa mereka minta maaf sama orang tua gitu. Dan itu aku pun sama ngerasain kayak gitu. Terus bawanya sendiri bukan cuma konten dong. Enggak, bukan karena menarik perhatian ya, cuman Enggak, emang tapi itu yang Ada terjadi pesan, kan? Iya. ada pesan yang pengen disampaikan ya. Tulus kan Iya. memang betul-betul pengen memperbaiki diri gitu ya. Benar. Sekarang yang lagi bikin konten yang lagi sekarang viral yang dibikin sama Bowo apa? Selain konten-konten itu. Selain konten mama gitu iya. ya, orang tua. Sekarang lagi pengen ke konten modifikasi sih. Modifikasi apa? Motor, karena aku suka main motor juga. Oh, main motor juga. Iya. Oh, keren, keren. Jadi kita harus kayak misalkan buat anak muda yang belum tahu soal mesin-mesin, kita kasih unjuk nih gimana caranya mengenal mesin motor. Tapi kalau naik motor jangan ngebut-ngebutan begitu, apalagi enggak. balap liar. Tapi Kalau kalau mau balap ikut di sirkuit aja Nah, tuh. betul itu ya, dia. Iya kan? Jadi ikutan MotoGP Iya kan? lah apa kan gitu. Ya namanya anak muda kan. Iya, Ya, iya. kita harus ini juga tahu tempat lah. Anak mudain. Tuh, kalau kamu kan udah gak muda. Iya. Tapi ya yang penting mau apapun kontennya, mau itu motor ataupun apapun lah, tetap garis merahnya seperti yang tadi Bowo bilang. Tetap amanah dalam artian menyampaikan informasi yang baik, nilai-nilai yang positif. Itu ngomong sama diri sendiri. Kamu kan lagi bikin konten. Iya kan, belajar sama ini juga bahwa dia lagi bikin konten. Oh, iya, Saya iya. khawatir konten apa yang dia mau buat. Kan gitu. Pokoknya Mudah-mudahan surprise lah. Hah? Surprise ya. Iya itulah. Nah, itu jangan kemudian konten-konten yang negatif nanti. Iya, Bahaya iya. tuh. Ya, jangan ngebully orang. Itu tadi kan sedih. Bowo tuh sedih, ibunya, mamanya dibully dan lain-lain Iya, tuh. iya. Ya. Saya nggak mau. Jangan, kayak jangan. gitu. Nggak mau. Jangan Nadira juga jangan dibully, jangan. Enggak. Tuh, Boim dengerin. Dia udah tuh. kadang-kadang bikin konten takutnya idenya aneh-aneh, jangan Iya ya. kan, Kang. Makasih ya.
Mas Bowo udah Kang, dikasih masukan yang bagus. Iya deh, alhamdulillah. Bowo, ini kayaknya kamu juga udah harus pergi deh, Bowo. Bowo, kamu Yaudah, harus les tuh kamu. Les matematik tuh. Enggak, tadi mamanya nitipin ke aku, mau jemput jam segini katanya, Apa? udah dibawa. Suruh apa? Les matematik. Apa naik sepeda? Naik apa? Naik apa? Ini apa? Aduh, gimana sih? Yuk, Yo, makasih ya, Bu. aku sekalian mau jemput Saya tuh langsung. senang sekali. Terima kasih. Yang Kamu lain. tuh bisa mampir ke sini, ada anak muda yang kemudian berprestasi. Masya Allah. Mudah-mudahan terus istiqomah ya. Amin, amin, ya Rabbal Salam Alamin. buat Mama juga ya. Siap Pak Ustaz. Ya. Yuk, aku anterin biar kalian ketemu mama. Ayo. Kita boleh foto dulu nggak kita berempat? Boleh. Kamu bawa handphone. Ayo, ayo. Silakan, silakan. Sama-sama, Bu. Silakan. Ya, makasih ya, Bowo. Aku jemput tamu yang lain ya, Kang. Jangan Yuk. lupa sholat, Bu. Ya. Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Boim. Boim bikinin minuman dong buat tamunya Kang Erik. Sekarang? Ya sekarang lah, masa besok? Pertanyaannya klise banget deh. Oke. Ini sana. Ya, sekarang ya, tolong. Ya, terima kasih. Lah tadi berapa ya? Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Silakan masuk. warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia Aduh, Kang, Assalamualaikum, Pak Indra. Pak Indra. Iya, terima kasih. Silakan Mas. Ayo duduk Mas. Alhamdulillah nih bisa mampir nih, saya senang sekali nih. Waduh, saya yang seneng nih diundang di sini, bisa ngobrol, belajar dari Kang Erik. Enggak lah, saya yang belajar. Kenapa? Saya ini subscribernya. Masya Allah. Iya. Waduh, makanya ini saya terharu banget lihat nih. YouTube-nya terus nih. Tapi beliau emang schedule-nya padat banget Iya, kan. iya, iya. Bener deh, aku juga Iya. agak susah. Karena ngomong ini. apa yang disampaikan tuh menarik dan kekinian. Sebetulnya data-data, resources dan lain-lain itu dapatnya dari mana, riset dari mana, sampai ada beberapa hal yang kita nggak tahu gitu. Jawaban gampangnya dari internet, karena kan sekarang semuanya udah ada di internet. Di internet, ya. Tinggal kan Tim risetnya. gimana cara nyarinya dan nemuinnya yang di internet itu kan, gitu. Jadi memang saya nggak pergi ke perpustakaan gitu. Oh, iya. Zaman dulu waktu pas saya buat skripsi kan Iya, itu iya. berminggu Iya, tuh ya ngedon di perpustakaan ya. Terus begitu S2 lumayan lah ada sedikit jurnal online. S3 saya udah sama sekali nggak pernah ke perpustakaan saya. Udah nggak pernah ya. Nah, ada nggak yang kemudian dapat informasi yang khusus gitu hanya dari sumber satu sumber yang tidak ada di internet? Ada? Ada beberapa konten yang itu datangnya based on experience saya aja. Sekarang itu challenge-nya bukannya ketidakadaan informasi, Iya. tapi memilih informasi mana yang layak kita pakai. Betul. Karena saya juga pernah tuh kecele itu salah ngutip, salah make informasi. Padahal sumbernya kalau lihat dari sumbernya itu Iya, dipercaya. betul. Tapi ternyata kan baik sumber dipercaya pun juga kadang-kadang kan melakukan Kadang-kadang kesalahan kan. kesalahan, Nah, betul. saya tuh main ambil aja, saya nggak cross check lagi. Nah, blunder deh akhirnya. Nah, Itu dia. Itu maka yang sekarang penting. challenge di situ tuh, Kang. Jadi Milah, informasi itu Pilah-pilah kebanyakan. ya. Kok bisa jadi konten creator yang kemudian orang image-nya, kalau Mas Indra ini udah pasti konten digital, konten Iya, iya. Padahal tadinya teknologi, konsultan, konten- kan. jadi Iya, konsultan ya? Gimana ya? Bisa cerita nggak? Sebenarnya Makanya basic. jauh banget. Oh iya? Iya. Gimana? Sebenarnya nih, Iya. kalau dibilang jauh banget, nggak jauh banget. Cuman medianya yang Oh, jauh yang banget. media. Kalau kontennya sih nggak jauh. Karena saya itu dari lulus kuliah dulu, saya sempat kerja di perusahaan. Kuliah apa dulu? S1 saya commerce, dagang di Australia, di Dagang. Melbourne University. S2 saya psikologi di UI, S3 Nah, saya ini manajemen mencok-mencok. strategis. Iya benar. Gak linear. Iya linear, tapi justru saya bersyukur nggak linear, Tat. Karena akhirnya kan bisa ngelihat satu fenomena dari perspektif yang berbeda dong. Dan itu kan yang ngebikin konten jadi menarik kan. Iya, betul. Kalau kita ngebahas bisnis cuma dari sudut pandang strategic management misalnya, teorinya ini aja. Aduh nggak seru nih, harus ada unsur manusianya lah, ada drama-dramanya lah, psikologinya kepake kan. Psikologinya pakai. Ya, terus kan orang kalau pengen nonton pengen ini dong, ada value-nya apa tuh? Misalnya gue
dapat cuan nih. Ya, S1 saya kan dagang. Jadi di gatologi aja lah, di cocokologi ini ternyata justru keragaman ilmu, experience yang berbeda itu justru menjadi kekayaan dan menjadi Iya, keunikan gitu. Kerjanya nggak langsung jadi di Oh, enggak. digital kan? Justru malah konten kreator tuh profesi saya yang terakhir kali ya. Oh, yang terakhir. Jadi saya jadi pengusaha pertama, dulu saya pernah punya perusahaan advertising agency. Saya punya production house juga dulu. Saya sempat jadi sutradara juga. Bikin video klip ya, tapi dulu masih awal-awal banget deh karena emang saya tuh ada jiwa seninya ada ya. Waktu saya kuliah ke Australia itu awalnya kan pengen sekolah film saya. Oh gitu. Cuman keburu Krismon, biayanya mahal, nggak ada beasiswa, akhirnya ya udahlah cari yang lebih make sense. Bikin naskah, membayangkan. Iya, ya kayak video YouTube itu awal-awal tuh kan saya yang yang cari topik, saya yang riset, saya yang buat naskah, saya yang syuting, saya yang edit, sampai saya buat thumbnail, sampai saya upload. Wah, Masya Allah, keren banget. Nah itu cuman itu kenapa saya bisa begitu? Karena waktu pandemi. Oh itu tuh jadi, jadi itu tuh ya titik turning point-nya dari situ tuh. Nah, jadi berkahnya pandemi itu padahal dianggap sebagai musibah untuk seluruh dunia, tetapi di balik musibah itu ada berkah ya. Ini berkahnya ya. Insya Allah untuk saya paling. Alhamdulillah. Gimana? Nah, jadi tadi kan saya profesi saya pernah jadi pengusaha, jalanin usaha, kemudian akhirnya saya selain usaha saya jalankan, saya juga jadi trainer, saya kemudian jadi konsultan, bidangnya pengembangan SDM pada saat itu. Karena kan waktu itu saya baru selesai S2 saya, jadi psikologi SDM. Nah kemudian akhirnya saya merangkap nih, jadi punya banyak bisnis akhirnya, ada bisnis fashion dengan istri saya. Terakhir saya baru aja bikin bisnis untuk digital startup di bidang AI gitu, dan ada beberapa yang lain. Dan 8 tahun terakhir saya fokus untuk jadi konsultan di bidang corporate innovation. Boleh nggak sharing sama kita? Ini AI ini makhluk apa sih sebetulnya dengan bahasa yang sederhana? Saya sering dijelasin sama orang-orang teknis ya, maksudnya orang yang ahli gitu. Tapi saya juga sulit mengerti gitu. AI itu kan mesin yang memiliki kemampuan kognitif layaknya manusia, itu definisi resminya gitu. Jadi ada kemampuan kognitif, reasoning, recalling information. Itu karena data yang banyak ya, kan gitu. Betul. Nah, AI sendiri itu ada 3 jenis. Kak. Yang pertama disebut dengan narrow AI, AI yang sempit. Nah, AI yang sempit itu adalah AI yang fokus pada spesifik task. Jadi untuk tugas-tugas spesifik. Dan ini sebenarnya dari zaman dulu kita udah pakai AI. Apa tuh? Misalnya suka belanja kan, online kan. Begitu pas kamu lagi belanja online, kamu klik satu barang, bagian bawah ada rekomendasi produk. Ada kan? Oh iya, ada. Atau enggak kata-katanya kamu mungkin suka yang ini gitu. Pertanyaan, lo kok bisa tahu sih yang gue suka apa? Iya, betul. Ternyata ada AI di baliknya yang mempelajari perilakunya Nadira nih. Wah, sebelumnya Nadira itu browsingnya yang kayak gini nih, produknya begini, warnanya begini, ininya begini. Itulah kenapa ketika saya misalnya ya, saya seneng sekali bola gitu ya. Saya lihat bola sampai akhirnya sosmed saya bola semua. Nah, gitu itu algoritma yang ada di sosmed itu AI yang menggerakkan. Jadi kita udah biasa hidup sama AI, pakai Maps atau Google Maps, ya, cuman ngasih tahu aku mau ke sini, tempatku di sini, langsung dikasih tahu jalannya kan? Itu AI. Spell checker pas lagi buat dokumen. Jadi kita tuh sebenarnya udah lama hidup sama AI. Cuman AI itu namanya narrow AI, sempit. Jadi ini AI khusus untuk e-commerce rekomendasi produk. AI khusus untuk ngasih tahu jalan, itu narrow AI. Nah, yang nomor 2 nih namanya artificial general AI. Jadi ini general AI yang punya kemampuan berpikir lebih general, lebih umum, nggak spesifik. Dan itu udah mirip kayak manusia. Jadi AI ini dikasih pertanyaan apapun, diajak bisa apapun, jawab, dia gitu ya? bisa bisa jawab, bahkan dia mulai bisa merasa. Bisa mulai, Gimana caranya? nah nggak tahu juga sih kalau nanya gimana caranya. Mungkin data yang agak seperti perasaan, karena kan nggak mungkin merasa ya. Sekarang ini belum ada. Jadi AI jenis kedua tadi yang AGI istilahnya artificial general belum ada. Belum ada. Konon katanya sih isu-isunya GPT sekarang kan 4 nih. Katanya itu GPT-5 itu udah hampir kayak edgy itu. Dimana dia bisa berempati. Oh, kamu perasaannya lagi gini, dia bisa menyesuaikan. Waduh, serem banget. Nadira, kamu tuh curhat sama dia nanti itu. Dia punya perasaan. Kalau sekarang itu yang ada yang ChatGPT yang biasa kita pakai, Bard itu udah mendekati tapi belum sampai ke sana. Bahkan kan sudah ada aplikasi
ya aplikasi AI yang itu jadi teman curhat, dia bahkan menjadi counselor. Jadi kalau kita lagi stres, lagi bingung, nah itu kita bisa ngobrol aja sama AI itu, dia udah diprogram, diajarin semua ilmu teknik yang biasa digunakan oleh counselor, psikiater, psikolog, itu udah diajarin ke dia. Jadi dia nanti akan mulai dengan menebak dulu kondisi perasaan kita seperti apa masalah kita, kemudian dia akan mengajukan sebuah saran atau pilihan kata tertentu yang sesuai dengan. Nah itu Saya udah ada pertanyaan lagi, tapi ini ada yang ketiga, apa tadi? Yang ketiga namanya artificial super intelligence. Ini adalah AI yang jauh mengungguli manusia dalam semua hal. Jadi kalau kita nonton film-film tuh, ya, yang wah tiba-tiba robot mulai hidup, menguasai, nah itu yang artificial super intelligence. Itu yang paling serem lah. Ini apakah bisa terjadi seperti itu atau enggak? Para pakar meyakini ada waktu di mana kita akan sampai ke sana, di mana AI akan mengungguli kemampuan manusia. Nah, tinggal sekarang kan gimana kita bisa masukin sebuah safety prosedur di sana gitu. Kayak kita kenalkan 3 hukum robot gitu ya, bahwa robot tidak boleh menyakiti manusia, robot tidak boleh berdiam diri ketika melihat manusia itu disakiti gitu. Itu ada hukum robot yang diinstal kepada setiap. Tapi kan cuman ini science fiction ya, jadi ini Isaac Asimov nih yang ngebuat nih, bukannya pakar. Bisa dilanggar juga kan itu ada. Wallahualam, kita nggak tahu. Kalau seandainya itu, apakah ini menjadi menguntungkan atau merugikan dengan adanya AI ini? AI itu adalah tools pertama ya. Jadi kita harus dudukkan dia sebagai tools, sebagai alat bantu. Kayak zaman dulu orang tuh takut dengan komputer. Ya. Habis itu muncul internet. Orang takut dengan internet. Udah internet bisa gini. Batas-batas negara udah akan hilang gitu. Orang takut dengan digital. Ya, digital automation dan sebagainya gitu. Tapi kan baik aja kan kita kan sekarang. Karena kita makin kita mengenal teknologi baru itu, makin kita menyadari bahwa dia itu cuma tools saja, tergantung siapa yang pakai. Ya, tadi misalnya kita ngomongin ChatGPT gitu misalnya. ChatGPT itu juga tools AI aja. Dan seberapa bagus ChatGPT itu tergantung dari orang yang pakai. Nah, di ChatGPT itu udah dikasih guardrails istilahnya, Kang. Guardrails itu kayak pagar-pagar lah gitu. Jadi kita misalnya nulis bagaimana cara buat bom, itu pasti nggak bisa. Karena di dalamnya emang udah diprogram hal-hal yang mungkin membahayakan manusia itu diprogram. Nah, maka itu disebut dengan ethical AI. Itu adalah ethical AI. Jadi satu bidang keilmuan yang akan trending terus ke depannya adalah karena AI ini nggak bisa dibendung. Yang bisa adalah gimana caranya dijaga. Wih, Mas Boim, keren banget kontennya, Mas. Saya udah sebarin ke teman-teman saya di kampung yang hidupnya susah. Nanti aku juga mau praktekin tapi hasilnya beneran kaya apa enggak ya? Gini. Kalau kekayaan atau kaya itu relatif ya. Yang terpenting prosesnya dulu yang kita jalanin. Yang udah aku alamin sih, ya aku udah deposit 500.000, sekarang depositku udah balik, plus aku dibalikin 60% dari depositku. Iya, Mas. Nanti aku juga mau daftar Terus aku juga pengen cepet kaya. Dipersembahkan oleh Ini terakhir nih ya, ini waktu dia. Aduh, tapi saya ini seneng banget nih ada Mas Indra nih. Kalau seperti itu dan secara asumsi manusia bisa tergantikan, pekerjaan manusia dengan AI itu banyak tergantikan. Akhirnya, karena apa? Karena AI ini tidak ceroboh, ya kan? Iya, betul. Dia sangat akurat dan lain-lain. Nah, permasalahannya adalah orang-orang nanti akan playing God dengan AI ini. Bahkan God-nya akan berubah, kan gitu. Bagaimana pandangan Mas Indra terhadap permasalahan ini? Ini kan serius sekali. Ini serius sekali. Gimana cara kita membendung ini semuanya? Bagaimana selain kata Mas Indra tadi, ya udahlah kita berpegang pada etik. Etik. Gimana cara mengontrol orang supaya oke semua itu etik gitu? Saya ingat ada 2 nih Kang ya pertanyaannya. Pertama adalah kaitannya dengan sejauh mana AI itu akan mengancam kehidupan manusia. AI mengancam pekerjaan manusia dulu kali ya. Pekerjaan. AI betul akan mengancam beberapa jenis pekerjaan yang manusia sekarang ini lakukan. Tapi dia tidak mengancam pekerjaan manusia secara umum.
Dulu waktu kuliah kalau mau kirim surat ya ke seseorang, ya kan, kita nunggu tukang pos kirim, masukin ke kotak. nungguin sekian lama. Nadira kayaknya nggak ngalamin kamu ya. Kotak pos, kita masukin kotak pos. Nunggu ya, seminggu 2 minggu nggak datang. Gering. Langsung lari keluar. Ada tukang posnya pakai sepeda, pakai motor. Beras zaman sekarang nggak romantis ya. Aku nyetir langsung aja. Diinin pakai tapi kan gini, ya akhirnya kan punah kan, tukang pos kan punah. Iya. Tapi kemudian tukang pos itu kan masih hidup juga sampai sekarang gitu. Esensi posnya ada, tapi Dia caranya bukan lain. lagi ngirim surat, dia ngirim barang sekarang. Yes. Ya kan? Jadi pekerjaan pengirimannya masih ada, cuman yang dikirim kan beda. Sama, sampai kapanpun nanti manusia akan selalu mampu beradaptasi karena memang tuntutan zaman itu memang pasti akan berubah. Kebutuhan pesan itu harusnya hitungannya dulu pakai telegram gitu ya. Sekarang kan telegramnya udah betul aplikasi gitu. Nah jadi betul bahwa AI pasti akan menghilangkan beberapa jenis pekerjaan tertentu, khususnya yang lebih manual, algoritmik, yang rutin, kayak gitu lah. Yang itu ada rumusnya. Maka manusia nanti dipaksa untuk adaptasi mengerjakan pekerjaan yang AI nggak bisa lakukan. Ya sama dengan mengerjakan pekerjaan yang WhatsApp nggak bisa lakukan atau apapun aplikasi nggak bisa lakukan. Ya. Jadi itu saya punya perspektif positif tentang hal itu. Memang bagi beberapa teman-teman mereka jadi punya extra effort nih, yang tadinya baik-baik aja kok, gue gini-gini aja udah oke, dapat rezeki, alhamdulillah. Sekarang gue harus belajar sesuatu yang baru, nyobain yang baru yang belum tentu gue bisa, gitu kan, ada malesnya, ya nggak mau berubahnya. Nah itu yang biasanya nanti akan jadi masalah. Tapi kalau setiap orang ngelihat AI ini sebagai tools yang memberikan kesempatan dia untuk lebih produktif, yang tadinya gue kejebak nih urusan administratif, gue jadi nggak bisa nih ngambil peran yang lebih strategis misalnya, mikirin hal-hal yang sifatnya lebih punya nilai dibandingkan cuma rutinitas administratif. Adanya AI membebaskan dia dari pekerjaan administratif sehingga dia punya waktu untuk yang lebih strategis, ketemu sama orang-orang yang lebih punya kesempatan untuk belajar dan lain sebagainya. Kalau kita ngelihat AI dalam konteks itu, insya Allah itu akan jadi sangat membantu, akan sangat membantu. Tapi kemudian masalah tadi yang terakhir adalah ketika kejahatan dengan AI ini permasalahan etikal. Kita punya polisi AI apa enggak? Dan begitu gimana nih kita masuk ke sana? Ya, policy AI pertama di level government pasti harus ada. Yang kedua di level internal perusahaan yang menggunakan AI itu. Dan ketiga adalah si penyedia AI itu pasti nanti akan di-scrutinize, akan direcokin sedemikian rupa untuk bisa membuktikan bahwa kamu memang sudah membuat guardrails, itu istilahnya, pagar-pagar yang tepat. Dan kaitannya tadi Ustadz menyebut, jangan AI dijadikan Tuhan kali. Iya. Nah, ini menarik kan. Awalnya ketika saya nyoba ChatGPT itu kan amazing, gila nih. Gue nanya apa aja dia bisa jawab gitu. Ini pinter banget ya. Betul. Nah, terus saya jadi penasaran. Saya pelajarin itu namanya LLM, Large Language Model, kayak ChatGPT itu kerjanya gimana sih? Ternyata itu nggak pinter-pinter amat sebenarnya. Itu tuh kayak kalau misalnya nggak pinter-pinter amat untuk orang yang pinter. Ya gini, setelah kita tahu, lu cara kerjanya gitu ya. Itu cara kerjanya itu sederhananya kayak gini. Kalau misalnya Nadira atau Kak Merik suka ngetik tuh ya, ngetik di Google misalnya, terus belum selesai ngetik udah ada recommended lu mau ngetik apa udah ada namanya mesti kayak suggested words-nya gitu kan. Itu kan jadi dia bisa nebak tuh ya kan. Ternyata ChatGPT itu sebenarnya kayak gitu kerjanya. Cek spelling ya. Bukan cek spelling, predictive words. Jadi dia memprediksi kata berikutnya apa. Jadi yang dilakukan oleh ChatGPT itu dia itu dikasih banyak bacaan nih. Jadi satu dunia itu di-download. Terus dikasih ke model pembelajaran ini, suruh dia belajar gitu sampai dia ketemu polanya tuh. Oh ini nyambungnya ke sini, oh nyambung ke sini, akhirnya gue paham nih gitu. Nah begitu pas ada yang nanya nih di prompt di ChatGPT, cara jawabnya dia adalah kira-kira ya kata apa yang paling probabilitasnya paling tinggi untuk menjawab pertanyaan itu. Kata pertamanya ini, kata keduanya probabilitasnya apa ya? Jadi sebenarnya ChatGPT itu nggak tahu apa yang dia jawab. Itu cuma statistik aja. Jadi dari sekian billion parameter yang ada, ini probabilitas paling tinggi mana? Makanya kalau kita ngetik pakai ChatGPT itu kan dia suka agak lama tuh tek kelas 1 kan, itu dia lagi mikir tuh. Dia kelas 1 kata berikutnya apa ya, dia nebak lagi. Jadi ChatGPT itu cuma pinter dalam nebak
Kata apa yang akan muncul setelah kata sebelumnya. Nah dia tebak. Makanya suka halusinasi Kang. Bahaya nih teman-teman harus tahu nih. Jadi dia tuh suka ngasih jawaban yang sebenarnya itu nggak ada barangnya. Nggak ada, ngaco gitu ya. Karena ini cuma main tebak-tebakan. Jadi ChatGPT itu alat tebak-tebakan kata yang paling canggih di dunia pada saat ini. Ini paling penting harus tadi. hati-hati. Jadinya sedikit. Kalau orang ada yang menuhankan itu kan jadi aneh. Jadi aneh. Nah cuman orang mungkin ada yang menuhankan itu karena dia kagak tahu ternyata itu buatan manusia kayak gitu tuh cuma gitu doang. Kalau Tuhan sebenarnya mah nggak kayak gitu kali gitu. Jadi berhala kebodohan yang manusia baru. lah. Ini jadi berhala yang baru. Betul. Gitu. Karena kebodohan si Karena manusia kebodohan tadi. manusia. Kalau manusia tuh berpikir seperti kita diperintahkan, nggak akan menuhankan apapun selain Allah kan gitu. Ini yang paling pentingnya nih. Ya, Kak. Ini dalam konteks konten amanah dalam berkonten ya. Jadi kita itu lagi mencari anak-anak semua yang bikin konten tuh konten-konten yang kayak gini nih, yang kayak Mas Indra nih, yang amanah, yang memberikan sesuatu yang positif, yang mencerdaskan, yang mencerahkan. Nah, makanya Nadira nanti bikin konten juga, tapi konten yang positif ya. Nah iya dong. Aduh, ini PR nih Kang. Iya kan supaya semuanya memberikan manfaat. Kan tadi iya, kata betul, Kang. Mas Indra juga seperti itu. Ya, so ini kita lagi buat komunitas kreator baik. Ya, jadi Nah, aku mau kreator ikutan juga. yang kreasinya itu yang berfaedah. Iya. Oke, Karena deh. kita Kalau punya gitu. internet dengan semua yang berfaedah, insya Allah. Siap. Aduh terima kasih ya Mas Indra ya. Pengennya sih sampai udah 2 hari lah kita ngobrol. Cuman durasi terbatas. Siap. Anytime. Nanti kita Oke ngobrol lah, lagi, ya. Kang. Terima kasih undangannya. Oke, Mas Indra ya, terima kasih banyak ya. Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam. Kang, aku anterin Iya, Pak silakan. Indra dulu. Terima kasih banyak ya Pak Indra. Yuk. Dah Kang, tinggal dulu ya. Dipersembahkan oleh Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boim, telat orangnya aja udah pulang. Lah itu sini kopinya gimana, Pak? Ya udah satu aja deh. Habis Boim kemana? Aduh Pak, maaf banget Nat, maaf. Tadi tuh saya lagi kewalahan Pak, bales-balesin komen di konten saya tadi yang baru saya naikin siang ini. Apa? Oh, jadi gini loh Kang. Boim itu tadi pagi kan live dan di live-nya itu membahas tentang money game atau enggak skema Ponzi. Jadi itu tuh membahas tentang cara pintas untuk menjadi kaya raya gitu Kang. Ada gitu. Ada. Coba lihat kayak gimana sih? Oke, HP kamu Nat? Kamu mah. Coba nih, cari nih. Gimana caranya? Coba lihat. Ini nih. Coba lihat. Ini Kang. Konten apa sih sebetulnya? Astagfirullah Boim. Intinya nggak ada orang yang bisa instan shortcut langsung kaya raya begitu. Nggak ada. Semua tuh harus ada ikhtiarnya, ada prosesnya, ada usahanya. Konten-konten begini ya, ini banyaknya hoax gitu. Ini konten-konten yang bisa meresahkan Boim. Malah nanti banyak orang yang sengsara gara-gara ini. Tuh bahaya loh ini Boim. Iya Pak, jadi itu konten juga idenya sesaat aja Pak. Saya nggak mikir memang dampaknya ternyata sebesar ini. Karena memang duit endorse-nya udah masuk ke saya Pak. Jadi kayak udah ada tanggung jawab yang harus saya kerjakan untuk menaikkan konten tersebut Pak. Ya duitnya udah saya pakai buat bayar cicilan pinjol Pak. Aduh Boim, kamu tuh memang niatnya baik, tapi niat baik itu harus diikuti dengan cara yang baik dan aturan yang baik Boim. Ya kita nih mesti hati-hati, zaman sekarang tuh harus cek and recheck lagi, klarifikasi, tabayun lagi, sumbernya bener apa enggak. Hati-hati, jangan seperti ini lagi, ketipu nanti banyak orang. Betul banget itu Kang. Boim, berita hoax itu sangat merugikan dan menyesatkan. Contohnya nih, ada perusahaan yang baru aja kena hoax karena dianggap melakukan hal yang tidak benar. Aku jadi prihatin sama karyawannya, pedagang-pedagangnya, hingga para petaninya yang jadi kena imbas akibat info yang salah yang beredar di sosial media dan masyarakat. Padahal perusahaan ini sudah 90 tahun ada di Indonesia dan jelas-jelas sudah punya banyak program yang bermanfaat untuk masyarakat. Selain itu, mereka
mereka juga punya program pesantren yang udah mengedukasi lebih dari 1 juta santri dan santri putri untuk lebih sehat, peduli lingkungan, dan berdaya loh. Makanya Boim, kita harus hati-hati dan menggunakan sosial media dengan bijak biar nggak kemakan hoax. Tuh, Boim ya. Ya, saya nggak akan ngulangin lagi. Oke. Ya. Oke lah kalau begitu. Dah, kita ini makan siang aja sekarang. Ya, kalau gitu saya pamit duluan Pak, biar saya siapin dulu makan siangnya Pak. Tolong ya Boim ya. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berbicara tentang amanah dalam berkonten. Artinya, kalau kita sekarang lihat gadget itu sebagai kanal ekspresi kita, sebetulnya kan perbedaannya ini hanya cara, wasilah saja. Tapi tetap sebetulnya ini adalah kita yang kemudian menuangkan atau memberikan pendapat. Nah, kita semuanya terikat oleh hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apa? Hadisnya adalah man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyakul khairun aw liyasmut. Ya. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik, atau kalau tidak bisa ya diam. Nah, ini kan yang menyebabkan kenapa munculnya ghibah, kenapa munculnya gosip, kenapa munculnya gunjing, kan itu sama aja kan, yang membuat orang-orang akhirnya tersakiti, bahkan dusta atau fitnah yang kemudian disampaikan oleh beberapa orang lewat apa? Lewat gadget-gadgetnya ini. Ya, itulah yang kemudian sebetulnya mereka diminta pertanggungjawaban ya terhadap segala sesuatunya. Itu malatus aluna yauma idzin anin na'im. Terhadap nikmat dia punya handphone, dia harus bertanggung jawab. Terhadap gadget-gadgetnya dan semuanya itu. Bahkan ada dalam satu ayat disebutkan ya halladzina amanu ittaqullah. Hei orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara waqulu qaulan sadidan. Artinya bertakwa kepada Allah itu bukan hanya dengan sholat-sholat saja, bukan. Bukan hanya dengan zakat-zakatnya dan lain-lain. Bukan hanya itu saja, tapi dengan apa? Dengan berbicara yang baik-baik, berkata yang benar. Gitu. Itu salah satu bentuk ketakwaan. Nah, sampai kapan kita menjaga lisan ini? Inilah menjadi sesuatu hal yang sangat penting kita perhatikan. Ya, saya ingin memperlihatkan bahwa ada juga hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara ciri baiknya keislaman seseorang, dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang tidak berguna dia tinggalin. Jadi buat apa melakukan sesuatu yang tidak berguna seperti menebarkan kebencian, menebarkan namimah, adu domba, menebarkan ghibah, menebarkan fitnah, itu buat apa? Kan gitu. Nah, ini yang menarik adalah ada sebuah hadis ya yang saya mau sampaikan secara singkatnya gini, dari Samurah bin Jundub ya radhiyallahu an, bahwa Rasulullah menceritakan mimpi beliau. Beliau itu bermimpi melihat orang-orang yang kemudian mulutnya dikasih besi, ditarik pipinya sampai robek, kemudian diulang lagi dan lain-lain. Pokoknya sangat mengerikan lah. Saya sampai menceritakan di sini aja ngeri saya gitu ya. Terus kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, kenapa mereka itu sampai kemudian separah itu gitu ya, sampai mereka dirobek mulutnya dan lain-lain. Kemudian para malaikat berkata apa? Bahwa mereka lah orang-orang penyebar dusta, penyebar kebohongan. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita harus membuat konten-konten yang amanah, ya, menggunakan gadget-gadget sebagaimana ladang amal kita, kunci kendaraan kita ke surga ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ada di dalam mimpi Rasulullah SAW tersebut, na'udzubillah min dzalik, orang-orang penyebar kebohongan, penyebar dusta, penyebar fitnah yang akan dihukum, diazab sebesar-besarnya di neraka jahanam kelak. Na'udzubillah min dzalik. Ya, alhamdulillah, semoga apa yang saya share ini bisa menjadi inspirasi buat kita semuanya, dan hendaknya kita mulai melihat jangan sampai kita menyebar segala sesuatu berita yang tidak benar. Alhamdulillah, tidak ada yang lebih baik dari saya yang berbicara ataupun yang mendengarkan, karena yang lebih baik di sisi Allah adalah yang mengamalkannya.
Saya Yusuf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.